Oke, kita say hello dulu nih untuk Bang Kinahar yang malam hari ini udah gabung sahabat kreatif ya di jam 22 lebih 07 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Argun. Malam kembali, gimana kabarnya Bang Kinahar malam hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Ini posisi lagi di mana Bang Kinahar? Ini posisi lagi di rumah kalau sekarang. Oh, lagi di rumah. Kirain ikut-ikutan kopdar juga malam hari ini ya. Oke, Tadi Bang Kinahar. kemarin sih sebenarnya kita kopdar ya. Apa gimana Bang? Saya jam 8 jadi sekarang tuh ada waktu sebelum jam 10 tuh masih bisa lah kopdar bentar gitu. Oh, tapi sekarang udah gak bisa lagi ya. Iya. Soalnya Pro 2 FM udah mesen abang di jam 10 malam ya. Jadi kopdarnya terbatas kalau Jumat malam tuh. Oke deh. Baik Bang Kinahar, malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang agar tidak mengeluh atau tujuan keberadaan. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, aku juga pengen ajakin sahabat kreatif nih yang mungkin punya pertanyaan, kirim aja pertanyaan di WhatsApp Pro 2 di 0811 615924. Nah, Bang, kalau ngomongin tentang agar tidak mengeluh nih Bang ya, kita masuk ke pembahasan awal ini mungkin basicnya mengeluh dulu ya yang bakalan kita bahas nih Bang. Nah, sebenarnya Bang, mengeluh yang biasa yang dimaksud itu mengeluh yang gimana itu Bang? Boleh Bang dijelasin? Ya, mengeluh nih apa ya? Ini judul yang dibuat-buat orang ya. Ya, judul yang dibuat-buat orang tuh kesepakatan rame-rame lah. Kalau seandainya kita mengomentari sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, dan itu cenderung mengarah ke apa ya? Ke kehancuran tanda petik gitu atau tidak bagusan menurut kita gitu kan. Nah, di situ tuh poinnya. Orang-orang menyebutnya itu namanya ngeluh gitu. Jadi udah kerja capek tapi nggak ada duit, tapi nggak dibayar. Ketika kita ngomong, aku udah capek kerja nih, nah itu namanya ngeluh. Aku udah tiap hari datangi kau, tapi waktu aku nembak kau nggak nerima aku nih, memang itu namanya ngeluh gitu. Jadi ngeluh tuh segala sesuatu yang ya kalau yang berbeda lah dengan harapan kita gitu kan. Jadi itulah yang orang-orang sepakati kalau itu ngeluh. Dan itu sungguh sangat tidak mengenakkan gitu. Ketika kalimat itu keluar gitu tuh, aduh nggak enak lah. Banyak lah yang kena tuh ya, fisik-fisik ini pun jadi lemas gitu. Dan jantung pun jadi lemas gitu. Kalau ngukur tensi pun tuh bisa drop tensinya gitu. Karena posisinya tuh memang ngeluh ini tak mengasihkan gitu lah. Ngeluh ini nggak mengasihkan ya Bang ya. Tapi kalau misalnya mengeluh nih Bang, ini sebenarnya datang dari pikiran sendiri atau mungkin mengeluh ini bisa dibilang ya adalah salah satu sifat manusia yang nggak bisa dihilangkan Bang. Kira-kira gimana tuh Bang? Iya. Jadi kalau dia tak bisa dihilangkan, mungkin dia apa ya? Mungkin kalimatnya ya bisa lah dibilang nggak bisa dihilangkan. Itu memang akan datang gitu, dia akan datang gitu ya. Tapi memang kita yang punya tanggung jawab karena yang di awal tadi itu karena itu semua bergantung dari cara berpikir kita. Jadi kita bisa setel sih sebenarnya gitu. Mau menghadapi ini dengan keluhan atau tidak dengan keluhan gitu kan. Tapi memang godaan untuk mengeluh ini itu tiap hari lah, maksudnya setiap saat selagi ada kesempatan tuh pasti akan datang tuh keluhan-keluhan itu gitu. Jadi dia menggoda kita untuk mengeluh. Jadi kalau aku kadang ngelihatnya, keluhan ini eksternal gitu. Bukan keluhannya eksternal, tapi faktor untuk membuat kita mengeluh, ini nih eksternal nih gitu. Nah, nanti kita nih yang mau milih, mau menghadapi eksternal ini dengan keluhan atau tidak. Jadi di awal kalau terkait dengan pertanyaan itu, mari kita sadari dulu bahwa sebenarnya keluhan yang membuat kita mengeluh itu semuanya dari luar gitu. Itu bukan dari dalam kita lah, itu bukan dari dalam kita. Maksudnya penyebabnya ya, penyebab untuk mengeluh ini gitu. Kenapa aku bilang dari luar? Karena dengan perkara yang sama, dengan kasus yang sama, itu setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dia keluarannya jadi mengeluh, ada juga yang keluarannya jadi syukur gitu. Karena lawan yang ngeluh nih syukur gitu kan. Jadi Jadi oleh sebab itu karena fenomena itu makanya aku menyimpulkan bahwa ya faktor membuat kita mengeluh itu dari luar. Faktor yang membuat kita mengeluh itu dari luar. Tapi nanti kita yang mau milih nih, mau pakai gaya ngeluh atau mau pakai gaya syukur gitu. Oke.
Baik, Bang Kinahar, ini juga ini banyak ya problem dari anak-anak SMA mungkin atau mungkin anak-anak yang baru gede alias ABG ketika bermain nih sama teman-temannya mungkin ya ada perbandingan faktor ekonomi nih. Nah, mungkin si temannya itu udah punya kendaraan yang baru atau mungkin smartphone baru nih sementara dia itu nggak punya gitu. Nah, Iya. jadi dia ada rasa kayak pengen punya seperti itu tapi dia belum bisa ngedapetinnya dan akhirnya dia mengeluh kepada orang tuanya. Nah, kira-kira ini hal seperti ini, mengeluh seperti ini itu bisa dikatakan adalah mengeluh yang bagaimana, Bang? Karena ini banyak sekali anak muda zaman sekarang, apalagi ABG nih ya, anak baru gede tuh, Bang. Iya. Ada ngiri sama teman-temannya, Bang. Iya, ya. Dan bukan cuman ABG. Bahkan kayak kita juga ya. Iya. Mungkin judul apa ya, kalau ngambil kasusnya itu mungkin kasusnya ABG gitu kan. Iya, benar. Ya ini kasusnya. Tapi kalau dari kalau dari substansi kasus itu soal keirian gitu kan, ya itu kayaknya bukan masalah ABG gitu. Itu masalah semua ya, benar-benar. Bahkan kalau soal keirian ini bukan cuma umat yang tidak mengetahui agama gitu, umat yang tahu tentang agama pun masih ada kemungkinan mereka itu masuk ke fasenya iri-iri tadi gitu kan. Tapi apakah iri itu apakah keluhan karena iri itu keluhan yang wajar, misalnya kalau kita pakai istilah wajar gitu ya. Ya tentu kalau yang namanya keluhan itu nggak ada yang wajar gitu. Apapun penyebabnya gitu nggak ada yang wajar. Itu makanya salah satu, maksudnya tentu banyak teori lah untuk menghilangkan keluhan itu gitu. Nah, hari ini kita mau ngangkat satu teorinya itu yang tentang mengetahui tujuan keberadaan gitu. Nah, ketika kita mengetahui tujuan keberadaan ini pengalamanku nih, ini pengalaman pribadi sebenarnya gitu ya. Membuat kita tuh tidak terlarut gitulah. Tidak terlarut di dalam keluhan-keluhan tadi. Tentu kalau seandainya kita mengeluh, aku juga bukan yang saklek juga. Ya aku rasa sih sah-sah saja semua orang itu mengeluh. Cuman sekarang tuh bukan soal di mengeluhnya, tapi berapa lama kau mau bergelut dengan keluhan itu gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang membedakannya sampai nanti kita tidak ada lagi yang kita keluhkan gitu. Tapi kan untuk sampai ke level yang tidak ada lagi yang kita keluhkan, semuanya itu tinggal di kita syukuri aja untuk sampai ke tahap itu, yaitu tentu berproses lah gitu kan. Tidak serta-merta langsung gitu, apalagi dengan kita lihat itu banyak lagi faktornya, mungkin dari cara pendidikan yang kita terima, kawan kita siapa dan seterusnya lah gitu. Jadi memang udah bawaannya udah begitu gitu. Nah, sekarang ini dimanapun posisi level kita, usia gitu kan, lebih kepada yang jangan lama-lama gitu kalau mau ngeluh gitu. Ya kalau kau ngeluh nggak ada masalah lah. Habis itu kau sadar kalau keluhan ini nggak bagus dan aku mau pergi dari keluhan ini. Nah, yang gitu aja nih yang malam hari ini gitu ya, targetnya tuh sebenarnya cuma sampai di situ gitu. Salah satu teorinya agar kita tidak lama-lama, kita ketahui dulu nih sebenarnya tujuan keberadaan kita tuh di dunia ini untuk apa gitu. Memang nih mungkin kalau dari judul ya terkesan berat, terkesan tidak anak muda banget gitu ya. Karena memang jarang anak muda yang menurutku membahas ini. Nanti udah agak-agak tua mereka baru ya kan, baru membahas ini. Nah, maksudku kenapa tidak bahasan tua itu kita bahas aja ketika kita masih muda gitu kan. Benar. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi mengalami kasus itu di kemudian hari gitu. Jadi kasusnya biar baru gitu. Ini masa kayak mana istilahnya tuh harus dipilah gitu. Enggak lah, kalau selagi ini masih bisa kita lahap aja dari sekarang gitu lah. Benar, ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, insya Allah malam ini kita coba mengangkatnya itu membalut teori yang seolah-olah berat ini lebih ke anak muda lah. Kan cuma perkara membalutnya lah nanti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah ini diterima sama anak muda nih gitu. Oke, baik Bang Kinahar. Untuk segmen yang pertama ini kayaknya kita break dulu ya Bang Kinahar. Tadi udah masuk penjelasan tentang mengeluh, udah kasih pengertian juga, terus juga udah cerita sedikit nih untuk pengalaman agar pengalaman ketika mengeluh dulu. Nah, jadi buat sahabat kreatif yang pengen ikutan gabung di malam hari ini, sharing time, siapa tahu aja malam hari ini kamu pengen
pengen minta solusi nih sahabat kreatif ya dari pengalaman yang pernah kamu alamin, atau jangan-jangan malam hari ini kamu sedang mengeluh. Boleh langsung sahabat kreatif kirim pertanyaan kamu dari WhatsApp juga SMS di 0811615924, dan kamu bisa langsung kasih tahu ke aku dari Instagramnya Pro2 di @pro2medan. Ntar aku bakalan bacain pertanyaan kamu sahabat kreatif. Jangan lupa formatnya nama kamu, lokasi kamu di mana, baru pertanyaan kamu sahabat kreatif. So, jangan kemana-mana, tetap di Sharing Time with Bang Kinahar. This is Kayla, Sobat Kreatif with masa SMA yang barusan aja kamu dengerin di Pro2 Populer, segmen Sharing Time malam hari ini. Nah, kita masih ngobrol Sobat Kreatif bersama Bang Kinahar. Di Sharing Time kali ini kita ngebahas agar tidak mengeluh, tujuan keberadaan Sobat Kreatif. Nah, buat kamu yang masih pengen gabung bareng sama aku di Sharing Time malam hari ini, boleh Sobat Kreatif kirim pertanyaan kamu dari WhatsApp-nya Pro2 di 0811615924, atau mungkin dari Instagram-nya Pro2 di @pro2mdn Sobat Kreatif. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Bagus. Oke, Bang Kinahar, kita lanjutin lagi nih pembahasan kita mengenai agar tidak mengeluh. Nah, tadi kan sempat dikasih tahu Bang tentang tujuan keberadaan nih Bang ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan keberadaan ini itu kira-kira kenapa sih bisa dibilang adalah salah satu faktor yang bisa ngebuat mengeluh itu hilang Bang? Boleh Bang dijelasin tujuan keberadaan ini sebenarnya gimana gitu Bang? Ini saya mau cerita cerita kawan gitu ya. Jadi satu ketika tuh lagi duduk lah. Terus dia datang, ini kawan nih notabene-nya si abangan lah, jauh lah, lebih tua, berapa puluh tahun gitu di atas saya gitu. Bapak-bapak lah udah ukurannya gitu ya. Jadi dia cerita gitu, waktu itu dia pernah nyantri gitu di satu pesantren gitu kan. Setelah keluar ya namanya santri itu nggak ada modal apa-apa gitu ya, uang nggak ada, apa nggak ada gitu. Tapi kan ada apa namanya kayak kiainya gitu, atau ada pengurus santrinya gitu kan, yang ngasih nasihat lah gitu. Nah, singkat cerita itulah modal nasihat, itulah modal dia untuk berjibagu di luar ini gitu. Singkat cerita, sering perjalanan waktu dia jadi pemain kayu gitu, pemain kayu di satu daerah gitu. Udah besar, kalau dibilang dari kayanya udah kaya gitu kan. Habis tapi apa namanya nih, si pengurus pesantrennya tuh ada nanya ke kawannya, nanya tuh si Polan di mana sekarang? Wah, dia udah jadi ini sekarang, udah jadi pemain kayu, udah kaya gitu. Tapi raut wajah pemilik apa ya namanya ya, pengurusan pesantren itu nggak terlalu happy gitu. Jadi kawan ini bilang ke si Polan itu, aku semalam jumpa nih sama pengurus itu, kayaknya dia nggak suka lah sama ustadz itu gitu ya. Tapi kayaknya dia nggak suka tuh kalau kau main di situ gitu. Jadi kan di santri-santri ini punya ketakikan yang luar biasa gitu ya, sama ustadz-ustadznya gitu kan, sama kiai-kiainya. Jadi singkat cerita, karena dia tahu raut wajah kiainya itu nggak terlalu suka, ya dia pindah, nggak main kayu lagi gitu. Dia main biji besi kemarin tuh. Udah sampai punya kapal juga gitu. Nah, habis itu jumpa lagi nih, kawannya itu jumpa sama kiai tadi, kiai pesantrennya. Tuh kayak apa sekarang kegiatannya? Wah, dia udah jadi pemain biji besi, makin kaya, udah punya kapal dan segala macam gitu. Ah, nggak bagus tuh, banyak hantunya tuh, gitu-gitulah kurang lebih gitu ya ceritanya. Terus dibilang sama kawannya nih, itu kata kiai itu nggak bagus tuh tempat kerja kau tuh begini-begini gitu. Nah, karena ketakikannya lagi-lagi dia keluar. Jadi tapi ada sama si Polan nih, dia jadi berpikir nih, kenapa semua yang ku kerjakan kok kayaknya nggak ada yang bagus gitu. Suntuk lah gitu ya. Suntuk lah, jenuh, apalah, ya gitu-gitulah. Jadi udahlah, biar aja lah, aku nggak usah kerja aja kalau kayak gini gitu. Apa-apa yang aku kerjakan, padahal banyaknya uang ini, tapi kok kayaknya dia nggak suka nih aku kayak gini. Udah, aku nggak mau kerja lagi. Nah, singkat cerita itulah. Nggak ada kerja lagi, kerjaan dia mancing-mancing aja gitu ya. Pokoknya dia sambil ngeluh lah itu gitu. Aku udah lah mampus lah itu gitu. Gitulah bahasa yang keluar gitu. Nah, singkat cerita, seiring perjalanan yang udah dia nganggur nggak ngapa-ngapain itu, buat bayi itu pun dia pikir itu sebuah kesalahan. Jadi dia pergi jadi penjaga ini tuh, apa namanya, jadi kayak ya penjaga tempat mabuk-mabuk itu ada di satu tempat di satu daerah lah, nggak usah kita sebut lah nama daerahnya. Ini tempat prostitusi gitu, jadinya dia jadi kepala preman tuh di situ gitu. Jadi waktu itu pas dia jadi kepala preman di satu daerah itu, ditanya lagi sama singkat cerita jumpa lagi nih kawannya sama kiai itu, nanya gitu. Jadi sekarang si Polan ngapain? Waduh, udah gawat dia nih, udah jadi kepala preman dia di sana begitu-gitu. Nah, mendengar kabar itu kiai itu ketawa gitu.
ketawa senang, ya antara senang tapi orang-orang mengartikannya happy lah gitu ya. Nah jadi karena tahu kabarnya bahwa dia happy, kiainya itu dia tetap melanjutkan gitu. Ini kan kayak aneh gitu ya gitu. Tapi oke lah, dia tetap melanjutkan, tetap diperdalamnya lah kepala keamanan itu gitu. Sampai satu ketika dia dipanggil untuk menjadi kepala keamanan di pesantren itu gitu. Nah, udah jadi kepala keamanan dia di pesantren itu, jalannya waktu, itulah jumpa sama saya, dia ngobrol, baru dibilang dia gini gitu. Aku tuh dengan perjalananku, aku tuh dulu sempat ngeluh-ngeluh juga gitu. Karena aku nggak tahu sebenarnya aku nih diciptakan untuk jadi apa gitu. Aku nih mau apa gitu. Tapi dia menceritakan apa yang saya ceritakan tadi. Tapi terakhir tuh aku baru sadar lah, ternyata aku tuh memang apa ya mau ditugaskan untuk menjadi kepala keamanan di pesantren ini kata dia. Jadi ya memang haruslah aku tuh melewati fase yang tadi jadi kepala keamanan di tempat prostitusi. Sebenarnya tujuannya itu kan untuk membiasakan berhadapan dengan preman, terus berdialog dengan preman-preman itu jadi hal yang biasa sama dia gitu. Nah, sama polisi-polisi juga begitu gitu kan. Jadi untuk mengamankan tempat pesantren ini ya jadi hal yang biasa, maksudnya jadi yang ringan sama dia gitu. Jadi dia bilangnya ketika aku mengetahui ternyata aku tuh nanti mau ditugaskan jadi di sini gitu. Jadinya perjalananku tuh nggak aku keluhkan lagi kata dia. Tapi sebelum aku tahu kalau aku mau ditugaskan ke sini gitu, aku tuh bawaanku tuh ngeluh aja dulu tiap hari tuh. Kenapa nih kok aku jadi kayak gini, kok kayaknya kiaiku nggak senang, aku jadi kayak gini kok kiaiku nggak senang gitu. Ya. Nah, ketika dia mengetahui ternyata dia mau ditugaskan untuk itu, jadinya dia semua perjalanan yang telah dia lalui itu jadi yang happy dia melihatnya. Terus dia pesan sama saya gini, jadi kau tuh kata dia, kau harus tahu lah, Tuhan kau tuh sebenarnya mau menciptakan kau ini untuk apa gitu. Peran kau di dunia ini mau untuk apa. Ketika kau mengetahui itu, maka perjalanan hidupmu ini itu aku meyakini katanya kau nggak akan ada lagi dengan keluhan karena kau tahu bahwa memang proses untuk menjadi itu ya begini gitu. Terus dia menceritakan lagi kayak mana misalnya ini memang contohnya analoginya nih apalah ya lucu gitu. Dia menganalogikan tuh suling bambu gitu. Oke. Jadi tahu nggak suling bambu tuh betapa pahitnya si suling ini sebelum jadi bambu katanya. Kenapa Ya. begitu Pak? Gitu. Dia tuh dipisahkan dulu tuh dari kerumunan kawan-kawannya kan bambu tuh biasanya bergelombol gitu ya. Ya, Nah, benar. itu dia dipotong, dipisahkan dari kawannya, udah dipisahkan dari kawannya, terus dia tuh diasah, bahkan dia dibakar, terus nanti dibolong-bolongin gitu-gitulah. Itu si bambu tuh, itu dia bisa ngeluh tuh menghadapi perjalanan hidup dia yang dipisahkan, yang dia itu di apa namanya tuh disayat-sayat gitu, dibersih-bersih, diamplas gitu badannya, bahkan dia dibakar, dibolong-bolongin. Dia pasti sedih gitu, dia pasti akan ngeluh kenapa aku tuh dibeginikan gitu. Tapi kalau si bambu tuh tahu kalau dia tuh mau diciptakan untuk menjadi sebuah suling gitu, itu perjalanan dia yang dibolong-bolongkan itu, ya itu nggak akan jadi keluhan karena memang untuk menjadi suling ya harus begitu prosesnya gitu. Nah kadang baliklah kita ke cerita kita yang sekarang ini, yang kayak tadi contohnya mungkin anak SMA tuh yang berbeda ekonominya dia dengan Ya. kawannya gitu kan. Ya itu memang keluhan kita saat itu. Tapi ketika kita tahu sebenarnya ya yang Tuhan inginkan ini ya harus bawa Tuhan ya mau macam mana pun memang kita nih kalau mau pakai istilah yang mungkin agak ekstrim gitu. Kita ini kan wayang-wayangnya Tuhan saja gitu. Semuanya Ya, tuh benar. sudah Tuhan gitu ya. Jadi kita tinggal menjalani peran-perannya. Jadi Tuhan tuh pengen karena kasih sayangnya Tuhan tuh sama kita, dia tuh tahu gitu alasan agar Tuhan tuh bisa tetap terus memberikan kasih sayangnya itu umatnya itu harus A B C D gitu. Cuman kan kita sebagai umat ini kadang-kadang kan nggak tahu tuh A B C D ini. Jadi karena kita nggak tahu tuh Tuhan bimbing kita itu dalam perjalanan yang kadang kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah bimbingan Tuhan untuk menjadi pribadi yang A B C D. Nah ketika kita sudah menjadi pribadi yang A B C D itu ya udah. Jadi maksudnya apa dari semua cerita ini? Coba dulu renungkan, mari kita tanyakan. Ini kenapa? Kok bisa ekonomi keluargaku begini, sedangkan ekonomi dia tidak, dan aku dipertemukan pula dengan dia gitu.
dia dengan sangat gampangnya misalnya anak SMA gitu yang gonta-ganti sepeda motor, gonta-ganti handphone gitu. Aku mau pergi sekolah nih aja, bisa pergi sekolah aja udah syukur loh gitu kan. Nih kok Tuhan nih kenapa nih Tuhan nih membuat aku begini gitu. Nah maksudku pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, walaupun nanti kita nggak tahu jawaban benarnya apa, tapi seiring perjalanan tuh akan meningkat jawaban-jawaban itu. Dia benar sesuai dengan kondisinya lah gitu. Nanti ningkat lagi umur kita, ningkat lagi wawasan kita, nanti berbeda lagi jawabannya. Tapi cobalah untuk menyisihkan waktu untuk menanyakan itu. Kalau kita udah tahu itu, ya nggak ada masalah nih hidup ini gitu. Ya apa yang mau dipermasalahan, karena memang ini jalannya, prosesnya tuh memang begini gitu. Jadi kita nikmati aja, dan tiap orang tuh punya prosesnya yang masing-masing gitu. Kadang kita nggak setuju aja, kita tuh mau orang tuh prosesnya sama-sama kita gitu. Enggak loh, enggak. Semua orang tuh punya prosesnya masing-masing, karena nanti perannya pun beda-beda tiap orang gitu. Walaupun kita di kerjaan yang sama, tapi kita tuh punya peran yang beda gitu. Peran kemanusiaan, peran kehambaannya nanti beda. Jadi kalau untuk sesi yang ini nih, siapapun yang mendengar, khususnya anak-anak muda lah gitu ya, kenapa jodohku belum datang gitu, kawan-kawanku udah pada nikah misalnya gitu, kenapa aku nggak punya rumah sedangkan kawan-kawanku udah punya rumah, kenapa kawanku yang sejenis-sejenis itu gitu, itu lihatlah, itu bukan bukan suatu kesedihan yang dibuat Tuhan kepada kita, enggak gitu. Tapi memang ada yang diinginkan Tuhan agar kita ini menjadi pribadi yang titik-titik gitu. Nah, jawablah yang titik-titik ini gitu. Atau langsung aja kalaupun mau kita jawab ya, yang titik-titik itu ya kita tuh kurasa nih dalam perenunganku, Tuhan tuh menginginkan kita tuh jadi pribadi yang memang rendah hati, yang mudah memaafkan, yang bergantung kepada Tuhan gitu kan. Yang gitu-gitulah gitu. Jadi kalau ada terjadi kawan kita tuh punya barang lebih mewah terus kita diejein gitu. Yang Tuhan inginkan bukan kita punya barang itu, enggak gitu. Yang Tuhan inginkan menurutku nih gitu ya, kita tuh mampu memaafkan mereka, kita tuh mampu memaafkan keadaan ini, kita tuh mampu ikhlas dengan takdir kita saat ini gitu. Udah nikmatin gitu. Nah, ketika kita nikmatin itu, ini panjang lagi nih, udah berhubungan dengan yang kita bahas dulu. Ketika kita bisa menikmati itu, kita bisa happy dengan itu, kita bisa mensyukuri itu gitu ya. Jadinya energi yang kita keluarkan tuh energi yang positif gitu. Nah, kalau energi positif itu yang udah vibrasi istilahnya ya, vibrasi kita tuh sudah vibrasi yang positif gitu. Nanti dia akan menarik lagi kok hal-hal positif itu. Contoh paling sederhana mengetahui vibrasi positif tuh yang mungkin kita pernah ngalami itu misalnya makan ya. Cobalah dulu kita renung-renungkan atau kita bayangkan dulu pernah nggak kita makan di sebuah kafe, restoran atau apapun itu tempat makan yang sepi gitu. Itu saking sepinya si tukang jaga kafe itu pun yang udah suntuk aja gitu mukanya gitu ya. Tapi kita karena kita happy, kita datang ke situ, kita ketawa-ketawa dengan kawan kita, tiba-tiba jadi ada lagi rame tuh yang datang ke situ, yang makan ke situ gitu. Jadinya dia yang model begitu tuh menarik jadi ya kebahagiaan, vibrasi positif itu akan menarik hal-hal yang sejenis gitu. Nah, jadi yang begitulah. Jadi nanti maksudku ketika kita udah mengetahui harapan, ya udah tahu kita sebenarnya tujuan Tuhan tuh menciptakan kita ini apa, yang Tuhan inginkan dari kita tuh apa, mudah-mudahan kita tuh nggak jadi stres lagi. Ya wajar sih, untuk menciptakan itu nggak harus dengan semua yang kita inginkan terwujud, nggak gitu. Kadang-kadang kesabaran ataupun memaafkan itu tuh bisa datang kalau peristiwanya di luar daripada ekspektasi kita. Memang udah begitu syaratnya gitu. Kalau semuanya sesuai dengan ekspektasi kita, nggak ada tuh yang namanya kesabaran, nggak ada tuh yang namanya keikhlasan gitu kan, nggak ada tuh yang namanya memaafkan gitu. Jadi kesabaran, keikhlasan, memaafkan, rendah hati, ini nih kadang cara belajarnya itu tuh didatangkan Tuhan kepada kita sesuatu yang di luar daripada bayangan kita gitu. Dan itu standar, itu bukan hukuman dari Tuhan, itu menurutku hanya cara Tuhan menyayangi kita gitu Bang. Oke, baik. Berarti tadi tujuan keberadaan kita juga udah pada tahu nih sahabat kreatif. Tapi Bang Kinahar, untuk satu kasus nih ya,
Kalau ngobrolin tentang mengeluh Bang, ini beberapa minggu lalu sih ada kabar yang mengenai katanya guru honorer Ya. itu yang ngebakar sekolah Bang gara-gara dia itu nggak digaji nih sama kepala sekolahnya. Ya. Nah, jadi dia itu ngebakar sekolah itu dan akhirnya sampai di titik terakhir dia dibebaskan dari penjara dan ngedapatin santunan dari Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira Bang, dari belajar dari kasus ini, apakah mengeluh itu bisa ngebuat kesabaran kita itu hilang? Apakah mengeluh itu bisa ngebuat kita itu berubah menjadi orang yang lebih jahat? Nah, bahkan bisa dibilang misalnya kita terlalu baik nih ya, kita terlalu baik, terus juga terlalu iya aja menunggu sampai hal itu pasti, dan tiba-tiba itu nggak terjadi gitu Bang Kinahar. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa disalahkan dan salah nggak sih kalau kita berubah menjadi orang yang menunjukkan taring kita Bang Kinahar? Iya, bagus dibakar. Kok ada yang nggak dibakar, nggak dapat santunan dia gitu kan. Bener. Jadi Gimana itu Bang Kinahar? apa maksudnya kejadian itu yang menurutku nih, aku mau izin ya, akan menjadi bahaya kalau kurasa nih, kalau kita melihatnya dari sisi itu gitu. Ya. Apalagi ya udah kok misalnya nih ada keluhan misalnya itu sama pegawai di sebuah kantoran, udah kok kayak yang guru itu aja gitu, bakar aja nih nanti dapat. Bakar aja. Oke, terus Bang. Ya itu tuh gini, maksudku cobalah cari cara yang lain gitu ya. Oke. Tapi oke lah, itu udah perjalanan dia. Tentu itu juga ada maksud untuk kita belajar dari kejadian itu gitu. Nah, belajarnya menurut yang aku pahami bukan jadi temperamental yang membakar juga sih gitu ya. Jadi kalau dari sisi yang lain dulu aku membahasnya bahwa keluhan, kebahagiaan itu kan sebenarnya apa namanya? Apa itu tadi yang kayak kita di awal kita bilang itu kan sebenarnya faktor dari luar gitu ya. Ya, eksternal benar. Itu faktor dari eksternal lah. Kalau guru tadi itu yang dia nggak digaji gitu. Nah, nggak digaji dia ini kan menimbulkan sebuah apa namanya kayak energi kekuatan gitu ya. Ini kekuatannya ini mau dilarikan kemana nih gitu, mau disalurkan dalam bentuk apa kan gitu nih gitu. Ada kalau yang guru tuh pilih dia menyalurkannya dalam bentuk yang membakar gitu kan. Nah, pertanyaan yang lain, adakah tempat bentuk penyaluran yang lain yang kira-kira memang Tuhan lebih suka gitu. Jadi memang pertanyaannya tuh ini pertanyaan apa memangnya kalau sekilas didengar tuh yang kayak alah macam betul aja gitu. Tapi memang yang aku pahami ya memang begini caranya apa itu gitu sebelum melakukan sesuatu. Energi tadi yang besar tadi itu ya itu hanya sebuah kekuatan gitu. Nah, sebelum kita lampiaskan kekuatan ini sisihkan dulu lah waktu. Ada tuh teori-teori motivator tuh yang kau berhitung sampai 10, yang kau berhitung sampai 100, ada gitu-gitu tuh. Nah, di sesi yang kita berhitung itu, coba tanyakan, Tuhan lebih suka yang mana gitu. Kalau aku memperlakukan yang mana, dan itu banyak pilihannya. Ini dengan kegondoanku yang nggak dibayar-bayar ini gitu. Kira-kira tuh Tuhan lebih suka yang mana gitu. Nah, yang itu kurasa yang perlu dipertanyakan gitu. Ya, walaupun nanti Allah nggak ada, itu munafik tuh. Kita kan perlunya uang gitu dan cara paling cepat dapatkan uang tuh yang beginilah gitu. Ya aku di satu sisi tuh sepakat ya sama kalimat itu tuh ya bisa saja itu dibenarkan. Tapi memang lagi-lagi kalau kurasa nih tujuan keberadaan kita bukan untuk begitu gitu. Aku mungkin mau nanya juga tuh ya kalau misalnya jumpa sama guru itu, oke lah kok nggak dibayar gitu udah berapa bulan. Tapi pertanyaanku selama kau tidak dibayar itu kau makan atau enggak gitu. Kau masih bisa hidup atau enggak gitu. Maksudnya kebutuhan hidup ya, yang sesuatu yang diperlukan untuk hidup tuh kau terpenuhi atau tidak gitu. Kurasa jawabannya terpenuhi gitu. Tapi kalau enggak dia kan enggak, kalau enggak terpenuhi ya udah pasti dia udah lewat sejak lama gitu. Ini kan dia masih bertani, artinya kan ya terpenuhi. Tapi kenapa bisa muncul yang begitu? Nah lagi-lagi ini nanti kita agak lompat sedikit gitu ya bang. Nah itu maksudnya tercerahkan dengan satu tausiah atau satu ceramah Ustadz yang dia bilang gini, sebenarnya kita tuh tidak ada lah yang miskin kata dia gitu. Miskin ini kan kayak kesepakatan yang dibikin rame-rame gitu ya bahwa kalau kondisi kau A itu artinya kau miskin, kalau kondisi kau B itu artinya kau kaya. Itu tuh kan yang dibuat-buat aja gitu. Nah kalau kita lihat dari kebutuhan hidup terus kalau dilihat-lihat kayaknya nggak ada tuh yang miskin di apa ini gitu di dunia ini gitu. Mayoritas tuh nggak ada yang miskin lah kalau dilihat dari kebutuhan hidup. Tapi kalau kita melihat dari kebutuhan yang mungkin disebut sekunder atau tersier gitu ya, di saat masuk ke yang situ tuh kita ngerasa miskin gitu.
Misalnya kita nggak punya sepeda motor gitu kan. Nah, saat itulah kita ngerasa kita miskin. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi yang kita makan aja udah ada, mudah-mudahan kita nggak ngerasa nggak ada tuh istilah miskin gitu. Terus kayak anak sekolah, ya apa ya, memang nggak bisa dipungkiri kadang pemikiran tentang ini anak nih kayak mana mau sekolah nih nggak punya uang juga gitu. Nah, ketika berpikir itu memang terasa miskin gitu. Iya. Nah, saat apa namanya, saat pemikiran itu banyak, jadinya bawaannya nih yang suntuk gitu kan, terus lagi gaji juga belum dibayar, kayaknya nggak betul nih aku dimanfaatkan kayak gini nih gitu. Nah, ada kawanku yang bilangnya gini, kalau kau nggak mau hidupmu tuh dimanfaatkan orang, jadilah orang yang tidak bermanfaat, katanya gitu kan. Iya. Juga ya gitu. Iya, iya. Ya udah, kalau nggak mau dimanfaatkan orang, ya udah jadilah orang yang tidak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Cuman kan pertanyaan lebih lanjut, kira-kira Tuhanmu tuh lebih senang yang mana? Kau tuh jadi yang bermanfaat atau tidak? Tapi memang lagi yang bikin sulit tuh ya ketika berpikirnya uang gitu. Jadi kalau yang ke situ memang pikirannya bawaannya nih nggak enak gitu dimanfaatin gitu. Kita tuh mau dimanfaatin tuh yang pakai uang gitu kan. Kalau nggak ada uangnya nggak mau tuh gitu. Nah, yang uang nih yang bikin gawat gitu. Apa-apa diukur dengan uang nih, ini agak berat gitu ya. Kalau ke situ gitu. Dan itu bisa dilihat sebenarnya dia menikmati hidup atau apa, orang yang berpikir uang atau tidak tuh menurutku tuh ya cara paling gampang melihatnya itu tuh kasih dia kerjaan sih itu. Jadi kalau dia dikasih kerjaan dia nolak, menurutku orang-orang yang nolak itu tuh orang-orang yang berpikir tentang uang gitu. Ini memang butuh penjelasan lebih panjang. Tapi ya gambarannya gitulah, kalau dia dikasih kerjaan yang nggak dibayar ya, maksudnya nggak ada uangnya dan dia nolak, itu dia mikir uang tuh. Mikir Tapi uang, dia ya. memang berpikir hidup ini memang harus dimanfaatkan, ada atau tidak ada uang, ya kerja aja gitu. Dan bawaannya ya sama saja gitu, nggak ada bedanya gitu sih. Oke. Bang Ginahar, kita break dulu Bang ya. Sebelum kita lanjut ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan juga nanti aku bakalan tanya sama Bang Ginahar gimana sih tipsnya agar terhindar dari yang namanya mengeluh ini ya Bang Ginahar. So buat kamu sahabat kreatif yang pengen ikutan gabung di sharing time obrolan malam kita, yang belum pada tidur boleh langsung di 0811615924 untuk via WhatsApp dan juga SMS. Atau dari Instagramnya Pro2 di @pro2 Medan. Jangan kemana-mana, tetap di sharing time. Cuma Pro2 Medan yang muterin lagu-lagu paling hits. Balik lagi Sobat Kreatif di Pro2 FM Radio Medan Sharing Time. Kita masih ngobrol bersama Bang Ginahar nih. Buat kamu yang belum pada tidur, boleh langsung join pertanyaan kamu di segmen akhir ini Sobat Kreatif agar tidak mengeluh untuk tujuan keberadaan. Halo Bang Ginahar, masih di sana? Oke, Bang Ginahar, ini saking enaknya ngobrol sampai lupa kita Bang kalau waktunya tinggal sedikit lagi nih Bang Ginahar ya. Nah, tapi sebelum aku baca ini pertanyaan udah pada masuk, Bang Ginahar, boleh dong dikasih Bang tips buat sahabat kreatif nih tentang bagaimana sih caranya agar nggak mengeluh Bang Ginahar selain faktor untuk mengetahui keberadaan dan juga keluarga Bang. Ya, biar nggak ngeluh tuh tenang dulu sih gitu. Dan pasang di dalam kepala ini singkatnya aja. Dan pasang di dalam kepala itu bahwa semua yang terjadi pasti Tuhan punya maksud gitu. Dan maksud Tuhan itu baru bisa kita ketahui kalau kita dalam kondisi yang tenang dulu gitu. Apapun itu. Jadi nggak usah gegabah, nggak usah gerasa gerusuk gitu. Santai aja. Tenang dulu. Karena pun kalau kita tenang nggak apa-apa, maksudnya nggak akan jadi yang gimana juga gitu kalau kita undur waktu sekitar 5 menit atau 10 menit gitu sebelum kita mengambil keputusan terhadap sebuah kasus gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Bukan berarti dia kayak bom ya. Kalau 10 menit kita tunda dia meledak gitu. Meledak, benar-benar ya. Bahkan masalah itu semakin ditunda dalam pengertian dikasih waktu dulu ya untuk kita berpikir, itu biasanya akan tidak meledak gitu. Tapi kalau semakin cepat, itu tuh yang bikin meledak. Jadi biar nggak ngeluh nih, ngeluh tuh ada kalau kita nggak tahu sih sebenarnya ini kenapa bisa terjadi. Tapi kalau kita tahu itu nggak akan ada lagi keluhan gitu. Jadi mengambil hikmah tuh menjadi sangat perlu. Ada pepatahnya, harta karun kita itu ya salah satunya hikmah dari sebuah kejadian. Jadi kalau kita mau kaya, maka cobalah ambil hikmah-hikmah yang terjadi sama kita. Dan itu semua terjadi, yakinlah dulu bahwa semua yang terjadi itu pasti punya maksud gitu. Itu pasti punya maksud. Bukan yang terjadi begitu-begitu saja gitu, nggak ada. Apapun yang terjadi itu pasti punya maksud. Nah, cari tahu maksudnya apa,
Dan Oke. ketika kau mengetahui itu, insya Allah lah tidak akan ada lagi yang namanya mengeluh gitu. Pilihannya masih banyak kok. Oke, baik. Yap, ini aku langsung bacanya pertanyaannya Bang Kinahar. Ada Karina di Medan. Ya. Mau nanya nih, apa saja keuntungan kita tahu tujuan keberadaan? Terus yang kedua, apakah dengan mengetahui tujuan keberadaan dapat menghilangkan masalah katanya? Oh iya. Jadi kalau kita tahu tujuan keberadaan kita ini, hidup kita tuh kayak ini, kayak kita buka Google Map gitu. Yap. Jadi udah kita tekan aja kan kita mau kemana gitu, ke taman apa gitu. Waktu kita enter, udah tuh langsung langsung sampai ke sana kan, tinggal ngikuti yang biru-birunya di Google Map aja gitu kan. Jadi ketika kita mengetahui tujuannya itu, jadi kita nggak jadi apa namanya, lebih lebih singkat. Bukan soal lebih singkat waktu, tapi dalam perjalanannya ini mau berapa lama pun itu bisa kita nikmati karena kita tahu inilah jalannya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu sih tujuannya apa, itu bisa mutar-mutar gitu kan. Dan setiap perjalanan itu akan, ini betul nggak jalan kita nih? Ini betul nggak jalan kita nih? Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu berulang. Tapi kalau kita udah tahu tujuan kita kayak di Google Map tadi lah, tekan enter maka akan muncul warna biru itu kan. Nah kita tinggal ngikuti aja. Selagi dia di dalam warna biru itu, walaupun dia nanti ada macetnya, jalannya berlubang, tapi kita nggak apa-apa, memang begini jalannya menuju tujuan kita. Jadi itu sih fungsinya kita mengetahui tujuan keberadaan kita. Nah, apakah dengan mengetahui itu masalah itu akan hilang gitu? Ya enggak, kayak Google Map itulah. Ketika jalan biru itu sudah ditunjukkan oleh Google Map, apakah jalan itu bebas macet? Atau apakah jalan itu tidak berlubang? Enggak. Jalan itu ya begitu saja, ya berlubang saja, ya macet saja gitu. Tapi dalam kondisi macet itu kita nggak pening gitu karena kita tahu kita sudah di jalan yang benar gitu. Yang pening itu kan kita tak tahu apakah kita di jalan yang benar atau belum, terus macet gitu. Itu tuh bisa yang suntuknya luar biasa. Ini betul nggak kita nih ya? Kok macet aja sih ya bisa-bisa gitu. Tapi kalau kita tahu kita sedang berada di jalan yang benar dan posisinya saat itu macet gitu, ya itu oke lah, bentar aja nih, memang kayak gini jalannya. Akan lebih mudah yang model begitu, jadi jalan itu pun bisa betul-betul kita nikmati dalam perjalanan, karena jalannya kan nggak bisa berulang gitu ya. Yap, benar. Ya gitu sih. Oke, baik. Gambarannya, Bang. Terima kasih banyak buat Karina yang dari Medan udah ikutan bertanya. Nah, ini satu Bang, lagi pertanyaannya masuk dari WhatsApp-nya berdua. Ada Yuda nih hadir dari Jalan Katamso. Malam hari ini lagi dengerin Pro 2 FM dari Medan. Nah, kalau ngobrolin mengeluh, Bang Argun kira-kira mengeluh itu salah nggak sih? Terus terkadang aku juga suka mengeluh ketika nilai aku jelek, aku terus ngeluh. Itu akhirnya sampai nilai aku bagus. Nah, menurut Bang Kinahar, apakah ngeluh itu salah? Kata dia gitu, Bang Kinahar. Iya, kita bukan mau nyalahkan ngeluh. Yang kita salahkan itu kalau dia berlarut di keluhan itu dan dia mengambil sikap yang salah dengan keluhan itu gitu. Jadi ada tuh contoh kawan tuh ya yang dia gagal nikah gitu dan dia keluhkan gagal nikahnya itu, terus karena keluhan itu lebih condong ya. Walaupun tidak selalu, tapi lebih mungkin kita mengambil jalan yang salah gitu. Salah. Yang diambil jalan kawanku apa? Dia terus nyalahkan bahwa ternyata semua perempuan itu sama kata dia gitu. Yap. Memang. Nah, kalau dia mengambil jalan itu ya jadi gawat gitu. Tapi ada kawanku yang lain yang perempuan gagal nikah gitu kan. Terus dia memang laki-laki ini ya gitu. Oke lah, apa dia mengambil jalan yang bukan malah merusak dirinya. Oke, kalau gitu aku mau memperbaiki diriku lah. Dia tuh jauh apa ada pemikirannya bahwa aku ini tidak jadi kawin, tidak jadi dinikahi dia. Ya karena memang kurasa dia pasti memilih yang baik lah. Oke lah kalau gitu aku harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ada yang begitu tuh ya jadi bagus gitu kan. Terus kalau kayak kawan tadi yang nanya Yuda, aku ngeluh-ngeluh nih karena nilaiku jelek gitu. Ya jadikanlah energi keluhan itu untuk belajar gitu. Yap, Bukan benar. malah jadikan energi itu untuk yang mampus lah situ, bukan yang gitu. Jadi ngeluh tuh nggak ada masalah. Tapi kita tahu mau kita larikan kemana energinya ini gitu. Itu dia. Nah, lebih baik lagi karena ngeluh ini cenderung membuat kita salah dalam mengaplikasikan energinya, cenderung salah, lebih ada kemungkinan untuk salah. Makanya keluhan itu kalau bisa nggak usah ada gitu. Lebih bagus yang syukurnya saja, oke nilaiku jelek harus kutingkatkan gitu. Nah jadi yang kalau kita tuh syukur memang lebih condong tidak ada pilihan untuk merusak diri lah gitu. Tapi kalau kita keluh itu ada dua, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih buruk gitu. Nah ini kita maksudnya mau ngasih pilihan yang nggak ada pilihannya jadi lebih buruk, tapi pilihannya cuma satu, jadi lebih baik. Oleh sebab itu jangan ngeluh gitu.
Jangan ngeluh dan juga bersyukur ya Bang. Ya. Dan pastikan ngadepin ngeluh itu dengan ketenangan. Oke, makasih banyak buat Yuda dan juga Karina yang udah join di pertanyaan kita di malam hari ini. Bang Kinahar, makasih banyak Bang ya udah ikutan gabung di sharing time malam hari ini dan udah berbincang-bincang sama Argun dan juga Pro 2 FM RRI Medan ya Bang Kinahar. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang. Sehat-sehat Bang Argun, makasih banyak Bang Argun. Oke, sampai ketemu di Jumat depan ya Bang Kinahar. Amin. Makasih Bang. Baik, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.